Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rahayu Ningtyasari dan Rima Yunita akan menjelaskan materi yang sudah kami diskusikan mengenai resiko operasional. Jadi, apa itu resiko operasional? Resiko operasional di sini merupakan resiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Contohnya seperti resiko operasional adalah resiko pada komputer karena telah terserang virus, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pencatatan pembukuan secara manual, kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu, apa saja bentuk-bentuk resiko operasional? Jadi bentuk-bentuk resiko operasional ini ada beberapa faktor yang mampu memberi pengaruh pada terbentuknya resiko operasional. Yang pertama yakni resiko pada komputer, yang kedua kerusakan maintenance pabrik, yang ketiga kecelakaan kerja, yang keempat kesalahan dalam pembukuan secara manual, yang kelima kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali. Dan yang keenam, pegawai outsourcing, yang ketujuh adalah globalisasi dalam konsep dan produk. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai bentuk-bentuk resiko operasional. Secara penjelasannya, yang pertama yakni yang tadi yaitu resiko pada komputer. Jadi resiko pada komputer di sini yakni resiko pada bidang komputer ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti faktor masuknya virus yang disebabkan oleh proteksi software yang tidak memadai. Dalam suatu perusahaan, kebutuhan seorang informasi teknologi yang memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai, bahkan jika diperlukan memiliki reputasi sangat diperlukan. Jadi pada era sekarang ini setiap kemajuan teknologi, perangkat lunak selalu diikuti dengan berbagai permasalahan yang timbul. Contohnya seperti hacker adalah salah satu yang begitu tertarik untuk menggeluti bidang perangkat lunak, serta mencoba menerobos setiap proteksi yang dibuat oleh suatu lembaga. Yang tidak terkecuali adalah lembaga perbankan seperti pada kasus pembobolan ATM. Dengan mempergunakan kartu ATM palsu, pembuatan website palsu suatu perbankan sehingga nasabah terkecoh dan banyak mentransfer uang ke website palsu tersebut. Seperti itu. Jadi oleh karena itu ada beberapa risiko yang diperkirakan akan timbul dalam bidang komputer. Yang pertama, yakni terjadi perubahan data-data komputer karena faktor terserang oleh virus. Kondisi ini sering terjadi karena jaringan komputer berhubungan dengan internet. Oleh karena itu, komputer harus selalu memiliki antivirus yang terbaru. Maka sebaiknya perusahaan harus selalu memiliki tempat khusus yang aman untuk menyimpan dokumen penting. Untuk mengamankan beberapa dokumen penting, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, melakukan pemisahan data-data yang dianggap penting dan kurang penting, seperti dengan membuat peringkat penting dan tidak pentingnya suatu data. Seperti itu. Yang kedua, untuk mengamankan beberapa dokumen, cara yang kedua yakni membangun proteksi terhadap data dan berbagai informasi lainnya, seperti dengan membuat password khusus dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui, seperti itu. Lalu, beberapa resiko yang kedua yang timbul dalam bidang komputer, yakni komputer adalah teknologi yang selalu mengalami perubahan, terutama pada setiap program yang ditawarkan. Sehingga mengharuskan kualitas informasi teknologi dari para personelnya juga dapat diupdate setiap waktunya dengan tujuan berbagai permasalahan yang akan timbul di kemudian hari dapat dihindari. Resiko yang diperkirakan timbul dalam bidang komputer yang ketiga, yakni komputer adalah masuk dalam kategori IT yang memiliki nilai pasar yang tinggi sehingga setiap pergantian perangkat komputer dan biaya tenaga ahlinya selalu saja membutuhkan biaya yang tinggi, seperti biaya training, course, servis komputer, dan pembelian program berbagai komputer. Seperti itu. Yang selanjutnya yakni bentuk resiko operasional. Yang selanjutnya kerusakan maintenance pabrik. Jadi bagi setiap perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki mesin, sangat mengandalkan pada kualitas peralatannya dalam menunjang produksi. Maka biaya pada pemeliharaan, perawatan, dan pergantian peralatan pabrik bersifat rutin. Peralatan atau maintenance pabrik, jika dilihat dari segi harga, di pasaran memiliki nilai yang berbeda-beda. Ada yang rendah, sedang, dan tinggi.
serta lebih jauh ada yang dapat diperoleh di dalam negeri, ada yang harus diimpor. Jika harus diimpor, maka artinya perusahaan harus menyediakan mata uang asing untuk dapat memesan dan membeli peralatan tersebut. Begitu pula dengan teknisi yang diperlukan untuk mengoperasionalkan mesin pabrik, juga harus terlebih dahulu dilatih, disekolahkan agar mengerti dengan benar setiap permasalahan yang timbul di kemudian hari. Oleh karena itu, beberapa resiko yang harus ditanggung oleh suatu industri pada saat timbulnya kerusakan maintenance pabrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, terhentinya aktivitas produksi selama beberapa saat. Diusahakan penghentian aktivitas produksi tidak memakan waktu yang lama, misalnya sampai berhari-hari, sehingga lebih jauh bisa mengganggu setiap order yang sudah diterima. Biaya servis dengan mendatangkan tenaga ahli jika perusahaan tidak memilikinya. Biaya pergantian dalam bentuk pembelian baru beberapa peralatan pabrik. Dan persoalan yang lebih jauh jika barang yang dipesan tersebut tidak tersedia di pasaran dengan cepat, sehingga mengharuskan perusahaan untuk memesan terlebih dahulu, dan ini akan memakan waktu yang lama. Seperti itu bentuk resiko operasional yang timbul dari kerusakan maintenance pabrik. Yang selanjutnya, bentuk resiko operasional yang selanjutnya yakni kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja terjadi pada saat suatu perusahaan tidak menerapkan dan memberlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kadangkala beberapa perusahaan tidak mengindahkan serta tidak menerapkan konsep keselamatan dan jaminan kerja sesuai dengan ketentuan, dengan tujuan menghindari pengeluaran biaya. Atas dasar analisa tersebut, maka kita dapat menyimpulkan beberapa bentuk resiko dalam bidang kecelakaan yang akan dialami oleh suatu perusahaan, yakni perusahaan harus memperbaiki suatu sistem manajemen kerja yang telah diterapkan selama ini karena dianggap tidak efektif. Sehingga untuk menyempurnakan konsep sistem manajemen kerja yang baik sebuah perusahaan, kadangkala harus mengundang konsultan dalam bidang yang bersangkutan, sehingga pengalokasian anggaran untuk membayar konsultan tersebut harus dipertimbangkan termasuk masa uji coba sistem tersebut. Yang kedua, bila kecelakaan kerja sering terjadi dan sering mendapat sorotan dari pihak jurnalistik, maka ini bisa mengakibatkan pada turunnya reputasi perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnis. Yang ketiga, jika perusahaan tidak menerapkan konsep keselamatan kerja dengan baik, maka dapat saat mengajukan pinjaman ke perbankan akan mengalami kendala. Nah, permasalahan timbul adalah jika suatu saat kecelakaan kerja dan berbagai permasalahan lain timbul, seperti gugatan dari pihak karyawan, sehingga diperkirakan ini bisa memberikan efek balik bagi perbankan karena melakukan keputusan menyalurkan pinjaman kredit ke perusahaan yang dianggap tidak layak, seperti itu. Lalu bentuk resiko yang ada dalam kecelakaan kerja yang keempat, yakni angka kecelakaan kerja setiap tahun selalu diumumkan baik oleh pemerintah maupun oleh media cetak. Informasi tersebut menyebar ke seluruh dunia sehingga citra perusahaan khususnya pemerintah yang bersangkutan di mata internasional akan mengalami penurunan reputasi. Bahkan lebih jauh ini bisa dianggap sebagai salah satu kampanye politik dari pihak oposisi untuk menyudutkan pemerintah yang bersangkutan, seperti itu. Yang selanjutnya, bentuk resiko operasional yang selanjutnya yakni kesalahan dalam pembukuan secara manual. Risiko dalam bidang pembukuan secara manual sebenarnya terjadi karena beberapa sebab berikut. Yang pertama, pembukuan secara manual ditulis atau dicatat umumnya di kertas, sehingga pada saat suatu kantor mengalami kebanjiran, kebakaran, kesalahan dalam peletakan tidak bisa atau sulit untuk mencari penggantinya. Yang kedua, jika kesalahan dalam pencatatan secara pembukuan terjadi, maka penyelesaian dan pencarian sumber masalahnya juga harus dilakukan secara manual. Seperti kesalahan dalam pembuatan pada income statement, maka pelacakannya proses dari mana sumbernya harus dicari pada buku atau catatan, dan juga penelusurannya harus dilakukan hingga ke buku jurnal, serta pada setiap kwitansi dan berbagai bukti tertulis lainnya, sehingga jika kejadian ini sering terjadi, maka waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Memang salah satu keuntungan bukti fisik langsung ditemukan. Namun jika ini dilakukan dengan komputer, maka dengan hanya melihat nomor seri dari setiap bon, faktur dan sebagainya dengan cepat akan selesai.
jika hal tersebut dilakukan secara komputer. Maka, pihak perusahaan bisa membuat sebuah website atau email pribadi kantor yang bersifat rahasia dan menyimpan data-data rahasia dengan password rahasia juga, sehingga jika seorang pemimpin sedang berada di luar kota atau luar negeri, maka dengan data yang tersimpan via internet tersebut, kemungkinan pekerjaan dapat terus berlangsung dan berbagai data dapat dengan mudah diperoleh seperti itu. Lalu yang ketiga, proses penyusunan pembukuan akan berlangsung dengan waktu yang lama, sehingga pekerjaan menjadi tidak efisien dan efektif. Seperti itu. Yang selanjutnya, setiap pengiriman informasi harus dilakukan melalui kantor pos atau jasa pengiriman surat. Sementara dengan penggunaan teknologi sudah dapat dilakukan dengan cara email atau via internet. Mungkin seperti itu bentuk resiko operasional yang terjadi pada kesalahan dalam pembukuan secara manual. Yang selanjutnya yakni bentuk resiko operasional kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali. Jadi resiko seperti ini timbul pada saat kesepakatan dalam setiap pembelian barang tidak ikut dengan perjanjian bahwa barang tersebut bisa ditukar kembali dan berbagai kesepakatan lainnya. Sehingga pada saat kesepakatan tersebut tidak dibuat, maka perusahaan harus mengalami atau menanggung beberapa resiko kerugian, yakni adanya barang yang sudah dibeli dengan harga harapan dapat terjual namun tidak laku terjual dan tidak ada perjanjian barang tersebut bisa ditukar sehingga perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua, pada saat barang sudah dijual, namun ternyata ada sisa dan itu tidak bisa ditukar dengan yang baru, maka ini memaksa perusahaan untuk menjualnya dengan harga yang murah dengan asumsi daripada barang tersebut tidak terjual di pasaran atau mengalami kadaluarsa. Yang selanjutnya, perusahaan tidak bisa melakukan penghematan biaya karena kontrak dagang dengan para mitra bisnis bersifat tunai dan tidak ada konsep servis purna jual. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang selanjutnya yakni bentuk resiko operasional dalam pegawai outsourcing. Penerimaan dan penempatan pegawai secara konsep outsourcing memberi pengaruh besar bagi perusahaan, baik secara jangka pendek maupun panjang. Pegawai outsourcing biasanya pegawai yang disediakan oleh suatu lembaga penyedia pegawai dan kemudian suatu perusahaan menghubungi perusahaan tersebut untuk dipekerjakan sebagai kontrak pada perusahaan. Atau suatu perusahaan melakukan penerimaan pegawai dan menempatkan pegawai tersebut sebagai pegawai dengan perjanjian secara outsourcing. Lalu, pada saat suatu perusahaan menerima pegawai yang bersifat outsourcing, maka ada beberapa risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan, yakni pegawai tersebut bukan pegawai tetap. Dalam artian pegawai tersebut tidak bekerja hingga pensiun, sehingga ia akan bekerja sebatas masa kontrak kerja saja. Dengan begitu, rasa tanggung jawab psikologis untuk menjaga perusahaan tidak begitu ia pikirkan karena pegawai tersebut lebih bertanggung jawab kepada perusahaan penyalur, seperti itu. Lalu rahasia perusahaan selama ia bekerja memungkinkan sekali untuk diketahui oleh publik luar ketika ia tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Sementara rahasia perusahaan menyangkut dengan wibawa dan nama baik perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang selanjutnya, risiko operasional dari globalisasi dalam konsep dan produk. Era globalisasi telah memberi perubahan besar bagi konsep bisnis pada seluruh faktor bisnis, baik finansial dan non-finansial, sehingga menciptakan konsep produk dibuat untuk bisa menampung keinginan globalisasi tersebut. Jika tidak, maka artinya produk tersebut tidak akan laku di pasaran secara baik. Masyarakat pada era sekarang ini adalah sebuah bentuk dari struktur masyarakat global yang menggunakan produk global dan menerapkan cara berpikir global. Karena faktor itu, perusahaan dituntut untuk menerapkan manajemen yang berbasis konsep global yang secara tidak langsung, mekanisme operasional perusahaan juga harus bersifat global. Untuk mewujudkan ini, perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan bagi para karyawan agar mengetahui konsep dan cara berpikir secara global yang nantinya akan tertuang dalam bentuk hasil produk. Untuk menerapkan konsep global tersebut, perusahaan harus dengan cepat melakukan adaptasi dalam menyesuaikan setiap perubahan sekarang ini dengan kondisi realita di perusahaan. Seperti penggunaan teknologi modern yang memiliki spesifikasi tinggi,
sehingga cepat terkoneksi dengan berbagai permasalahan, baik pengaduan masalah yang datang dari internal perusahaan maupun yang berasal dari pihak eksternal, sehingga tidak terjadi penumpukan dalam penanganan masalah, namun masalah akan menjadi cepat terselesaikan. Oleh karena itu, solusi penerapan yang harus diterapkan adalah berpikir, merencanakan, merealisasikan semua aktivitas usaha dengan menerapkan standar-standar internasional, terutama aktivitas yang terkait dengan aspek permodalan, regulasi, transparansi, atau komunikasi, teknologi, serta kompetensi manajemen dan karyawan. Sehingga, dengan penerapan seperti itu diharapkan antisipasi perusahaan terhadap risiko operasional dari segi global akan dapat dihindari atau minimal diperkecil. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu resiko operasional. Nah, di sini pengukuran resiko operasional dapat kita lakukan dengan menempatkan tingkatan dari setiap bentuk resiko yang terjadi, yaitu semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return yang diharapkan. Dengan asumsi resiko dan return bersifat linear. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat pada gambar berikut. Nah, gambar berikut yaitu hubungan expected return dan standar deviasi dalam perspektif risiko operasional. Pada gambar tersebut, dapat kita pahami bahwa terdapat suatu hubungan yang kuat antara expected return dan standar deviasi, di mana kita dapat melihat titik-titik tersebut sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu posisi pertama yaitu di mana expected return berada di posisi yang tertinggi dari standar deviasi. Juga berada di posisi yang tertinggi dalam artian semakin tinggi pengharapan expected return, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya standar deviasi. Atau dengan kata lain di sini, kondisi maksimalitas expected return bersifat searah atau linear dengan risiko yang akan diterima. Nah, pada posisi kedua, di mana expected return berada pada posisi rendah dan standar deviasi berada pada posisi yang tinggi, atau dengan kata lain, expected return dan standar deviasi bersifat tidak searah. Pada posisi ketiga, di sini di mana expected return berada pada posisi rendah dan standar deviasi juga berada pada posisi yang rendah, atau dengan kata lain, expected return dan standar deviasi bersifat searah. Pada posisi keempat, dapat dilihat di mana expected return berada pada posisi tinggi dan standar deviasi berada pada posisi rendah, atau dengan kata lain, expected return dan standar deviasi bersifat tidak searah. Nah, pada posisi M atau posisi keempat, yaitu posisi yang dianggap sebagai titik yang paling optimal untuk kondisi expected return dan standar deviasi. Yang selanjutnya yaitu biaya untuk resiko operasional. Nah, untuk mengatasi resiko operasional suatu perusahaan, maka dapat membuat analisa sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung dan memetakan bentuk resiko yang sedang dan akan dihadapi. Nah, yang kedua, memperhitungkan berapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan resiko. Dan yang ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola resiko. Dan yang terakhir, memutuskan di mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional risk. Nah, yang terakhir yaitu resiko operasional dan modal kerja. Nah, pemahaman resiko operasional telah kita bahas di atas secara bergantian, maka ada baiknya kita juga mengetahui pengertian dari modal kapital atau modal kerja atau working capital. Modal kerja merupakan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional setiap harinya seperti membeli bahan baku, membayar gaji, upah, dan lain-lain. Di mana setiap pengeluaran yang dilakukan tersebut dicatat dan dibukukan secara terperinci. Adapun tujuannya yaitu dapat menjadikan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan perusahaan. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai alat prediksi dalam memperkirakan berbagai kebutuhan perusahaan terutama untuk jangka panjang. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi
berbagai pihak yang berkepentingan untuk melihat kondisi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, seperti para mahasiswa yang sedang melakukan kerja praktek dan para peneliti lainnya. Dan yang terakhir yaitu sebagai salah satu bahan rekomendasi dalam pengambilan keputusan bagi seorang investor. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.